Kitab Roma pasal 5 dinyatakan bahwa inilah kasih Allah, bahwa Ia telah menyerahkan anaknya, ya, sebagai bukti daripada kasih Allah. Ketika kita masih menjadi seteru. Bayangkan Bapak Ibu, pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih jauh, waktu kita masih jelek, pada waktu kita sudah tidak layak lah. Tapi Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita dengan menyerahkan anaknya yang tunggal. Bukankah itu luar biasa? Tema pada pagi hari ini, Anda adalah anak kesayangan Bapa. Amin ya. Siapa merasa bahwa kita adalah yang dikasih Tuhan, yang disayangi oleh Bapa kita di surga? Boleh angkat tangan? Wow, mantap. Ya. Kita mau melihat kebenaran demi kebenaran yang firman Tuhan nyatakan pada kita pagi hari ini. Oh ya, sebelum membaca firman Tuhan, saya tadi dibisiin, makanya saya terlambat naik ya. Bahwa tanggal 8 bulan Juni yang lalu, Pak Thomas dan Bu Wiwit wedding anniversary. Betul ya Pak? Selamat, kasih tahu pengantin. Ya, tadi saya diminta untuk mendoakan, tapi saya memilih untuk mendoakan di akhir kebaktian. Gak apa-apa ya, nanti kalau lupa tolong diingatkan. Ya. Tuhan memberkati pernikahan Pak Thomas, Ibu, juga memberkati anak-anak dan seluruh keluarga masa depan. Tuhan memegang, tidak perlu takut dan khawatir, sebab hidupmu ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Slide-nya langsung aja dimunculkan. Baru kali pertama ini saya dibantu oleh Ayu, ya, yang memang di bidang multimedia, untuk membuat slide, ya. Kok di situ nggak kelihatan? Oh, rusak. Ya. Jadi saya harus ngikutin, atau yang di belakang, ya, ngikutin saya ya. Ya, karena kalau saya noleh terus gini mungkin agak mengganggu Bapak Ibu semua, ya. Nah, saya sedikit mengubah judulnya Anak yang Dikasihi Bapa untuk menghubungkan dengan kalimat yang kita akan baca dari kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi bagaimana firman Tuhan meyakinkan saudara dan saya pagi hari ini bahwa kita ini dikasihi oleh Bapa. Ini bisa hidup terus atau nanti sebentar mati. Hidup terus ya. Oke, terima kasih. Saudaraku, ada banyak bukti, ya. Tetapi hari ini saya spesial untuk mengekspresikan bukti itu sebagai bukti yang tidak bisa digantikan oleh alasan, argumentasi dan apapun. Sehingga ketika engkau mendengar ini, kamu dan saya sekali lagi diteguhkan, diyakinkan dan tidak tergoncangkan, meyakini bahwa Tuhan itu betul-betul mengasihi saya. Ya, itu maksudnya. Matius 3 ayat 17. Ini adalah pernyataan Bapa tentang anaknya. Ya. Anak tunggal Bapa yaitu Yesus Kristus. Di awal pelayanannya, ya, setelah Yesus dibaptis dan keluar dari air di sungai Yordan, ada burung merpati, ada awan melingkupi, dan ada suara terdengar. Nah, kalimatnya ada dalam Matius 3 ayat 17. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Wow. Deklarasi dari surga tentang Yesus ini adalah sebuah pernyataan yang sungguh-sungguh penting buat Yesus. Dan ketika Bapa mengumumkan ini kepada dunia, kepada semua orang yang ada di situ dan mendengar suara itu, ini ada sebuah peneguhan terhadap apa yang Yesus lakukan kemudian. Sampai
akhirnya dia mati di atas kayu salib. Dan Yesus tahu persis, dengan pernyataan itu, dengan deklarasi itu, dengan proklaim itu, bukan hanya Yesus, semua orang tahu. Hari ini kita tahu juga bahwa Bapa sangat mengasihi Yesus. Dan Bapa berkenan kepada Yesus. Dan itu tidak hanya satu kali saja dia mengatakannya. Tapi diulang pada waktu Yesus dimuliakan di atas bukit. Ya. Matius 17 ayat yang kelima. Masih tentang pernyataan Bapa. Nah, kisahnya memang sedikit berbeda. Pada waktu weekend, ya, sebelum hari Sabat, Yesus mengajak 3 murid yang dianggap paling dekat. Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Mereka sering melakukannya, ya ini kelompok kecil, ya berempat, Yesus dengan 3 muridnya. Nah, pada waktu di atas gunung itulah, tampak sebuah pemandangan yang belum pernah mereka melihatnya. Yaitu ada Musa, Elia, dan satu lagi Yohanes. Musa, Elia, pokoknya 3 orang. Bersama Yesus, ya ada 4. Musa dan Elia. Saudara-saudara, ketika pemandangan itu muncul di hadapan 3 muridnya, hati mereka sungguh-sungguh dilingkupi hadirat kuasa Tuhan yang begitu menyebabkan mereka merasa wow gitu. Seperti hati itu diangkat ke tempat yang begitu tinggi sehingga mereka merasa ini sensasinya luar biasa. Sampai muridnya berkata begini, Petrus, Guru, jika engkau berkenan, kami akan mendirikan kemah. 1 Musa, 1 Elia, dan 1 lagi untuk engkau. Saudara-saudara, tiba-tiba pada waktu mereka sedang bercengkerama, suara terdengar dari surga. Sekali lagi. Ya, ini betul-betul di tengah-tengah pelayanannya menjelang hari penyerahan Yesus di atas kayu salib. Kita membaca Matius 17 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ada satu tambahan kalimat, dengarkanlah dia. Tapi kalimat sebelumnya sama persis dengan yang diucapkan Bapa, ya terdengar di langit, bahwa Yesus adalah anak yang dikasihi Bapa. Kepadanya aku berkenan. Lalu kepada murid-muridnya, Bapa bilang, dengarkanlah dia. Yesus sendiri mengaku, apa yang aku katakan kepadamu bukan berasal dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan kepadamu, itu Bapa yang telah mengatakannya kepadaku. Dan apa yang kulakukan, bukan aku yang melakukannya sendiri, tetapi Bapa melakukannya di dalam aku. Dan kalimat ini betul-betul meneguhkan Yesus. Sampai dia naik di atas kayu salib dengan sebuah keyakinan, saya dikasihi Bapa. Saudara-saudara, sekarang ini ayat peralihannya untuk menunjukkan kepada kita kasih Bapa kepada kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sebentar. Saya kelewatan satu lagi. Pernyataan Petrus tentang Yesus pada waktu dimuliakan di atas gunung, ya. 2 Petrus 1 ayat 17. 2 Petrus 1 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, kami 3 murid itu menyaksikan bagaimana Yesus
Ya, katakan sama-sama. Menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ini adalah kesan ya yang sangat impresif dari murid-murid yang menyaksikan peristiwa itu. Kalimat yang disebut, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan, bagi murid-muridnya ya dianggap, diterima sebagai sebuah fakta bahwa Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Bapa. Saudara, saya berharap kalian tidak kehilangan garis daripada pernyataan kasih ini. Oke, selanjutnya, ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia, Bapa, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekali lagi, ini diteguhkan oleh Petrus yang menyaksikan dan mendengar suara Bapa tentang Yesus. Jadi, Yesus dihormati, Yesus dimuliakan karena Yesus dikasihi. Oke, sekarang pernyataan Bapa tentang kita untuk menghubungkan bagaimana kasih yang sama itu sungguh nyata di antara kita. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Sudah? Kita baca sama-sama? Ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan sama-sama, amin. Saya itu kalau membaca ayat ini Bapak Ibu, hati saya bergelora. Berapa kali saya membaca, berapa kali bergelora. Karena ayat ini harus dihafal. Dan sejak sekolah minggu saya menghafalnya. Saudara-saudara, kenapa? Karena Alkitab Kejadian sampai Maleakhi kalau mau diringkas dalam satu ayat, sebetulnya ayat yang perlu disimpan di dalam hati kita, pikiran kita, dan waktu kita tidur kalau harus mimpi tentang ayat Alkitab, ya sudah mimpikan ini saja. Kalau saudara harus menggigol dan harus menggigol ayat-ayat Alkitab, ya satu ini saja yang harus muncul. Di antara yang lain lebih tinggi, sebab ini pernyataan tentang kasih Tuhan kepada kita, kasih Bapa kepada kita. Karena begitu besar, katakan besar. Apanya yang besar? Kasihnya kepada kita, kepada dunia ini. Bagaimana dia mengekspresikan? Dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikaruniakan untuk siapa? Untuk kita yang dikasihinya. Statement saya ulang. Saya kutip dari firman Tuhan. Bapa bilang, Bapa mengasihi Yesus. Bapa berkenan kepadanya. Petrus dan teman-teman berkata bahwa ini adalah kehormatan dan kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus. Nah sekarang Yesus yang menerima kehormatan dan yang penuh dengan kemuliaan, diserahkan, dikaruniakan, diberikan, bahkan saya berkata, dikorbankan untuk jemaatnya. Dan dia berkata, jemaat, karena kasihku yang besar, aku mengaruniakan anakku yang tunggal. Kalau Anda bisa berhitung dengan matematika, kasih Bapa kepada Yesus dengan kasih Yesus Bapa kepada kita, besar mana Bapak Ibu? Pak Vincent bilang, kasih Bapa kepada kita. Kenapa? Kenapa bisa ngomong seperti itu?
Karena yang dikasihi Bapa di surga, karena yang Bapa berkenan kepadanya, itu dikorbankan itu untuk kita. Orang berdosa yang tidak layak, yang harusnya dihukum, dimasukkan ke dalam api neraka, dalam kekekalan. Saya memang kurang memahami bagaimana ekspresi kasih Allah. Bukankah dia bisa menyelamatkan kita tanpa harus mengorbankan anaknya yang tunggal? Betul kan Bapak Ibu? Dia berkata, jadilah manusia. Ya kan? Setelah dibentuk dari tanah, hidup, dihembuskan nafas hidup, jadilah manusia pada hari yang ke-6. Dia bisa menciptakan manusia dengan firman, dengan hembusan nafasnya. Nah, saya berkata, dia juga berkuasa untuk menebus kita dengan firman, dengan sabda. Kenapa Bapak engkau mengorbankan Yesus? Kenapa engkau repot-repot? Ini Bapak Ibu yang saya maksudkan. Kalau engkau menerima, percaya, sampai kapanpun, sampai akhir zaman, engkau tidak akan pernah tergoncangkan. Kita bisa ngomong begini, yang terbaik di surga, yang dicintai oleh Bapa di surga, yang berharga, yang mulia, yang sungguh-sungguh menjadi sebuah kehormatan di surga, dikaruniakan kepada kita. Apalagi yang tidak dikaruniakan kepada kita. Jika yang terbaik, yang dia cintai, dia sayangi, sudah diberikan kepada kita, kita berkata, tidak ada. Amin Bapak Ibu. Ya. Itu sebabnya saya berkata, Bapa mengasihi engkau. Seolah-olah saya tidak berani mengatakan, karena kasih itu absolut sempurna, nggak ada ukurannya. Saya nggak bisa ngomong lebih kecil, lebih besar. Saya nggak bisa ngomong lebih melimpah dan kurang melimpah. Karena standar kasih Allah itu betul-betul nggak bisa dikurangi dan nggak bisa ditambahkan. Nah kalau sempurna kan begitu kan? Sempurna, mau tambahin ya sudah sempurna. Mau dikurangi mana mungkin, sudah sempurna. Dari kasih Allah kepada Yesus yang Bapak berkenan kepadanya, setidaknya saya bisa menggunakan kalimat ini, sama kepadamu juga. Luar biasa. Dan mari kita lihat kalimat selanjutnya. Kita baca sama-sama ini ya. Ini Yesus yang dikasihi, Bapa karuniakan kepada kita. Ya, ini. Bapak Ibu, Yesus yang dikasihi, Bapa karuniakan kepada kita. Apakah artinya? Tadi saya sudah menyampaikan. Bapa sangat mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Saudaraku yang kekasih, kalimat yang pertama dari ayat ini adalah sebuah statement, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Ya, pernyataannya adalah kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Saya bilang amin. Sementara banyak orang harus kita jujur tidak mengenal kasih Allah, apalagi percaya akan kasih Allah. Karena mungkin gambaran pengenalan yang keliru. Ya. Saudara-saudara, kalau ditanya orang tua, apakah engkau mengasihi anakmu? Semua akan menjawab ya. Tapi saya balik.
Anak, apakah papa mamamu, bapak ibumu, ya, orang tuamu mengasihi engkau? Nah, mulai. Banyak orang tidak bisa dengan mantap untuk menyatakannya. Ya kan? Oke, sekarang banyak bapak-bapak di sini bilang sayang sama anaknya. Amin. Sebaliknya, sebagai anak, coba kita flashback. Apakah orang tuamu mengasihi engkau? Banyak yang tidak mampu menjawab. Kalau betul orang tuaku mengasihi aku, kenapa dia memukul aku? Tapi kalau orang tua ditanya, kenapa kamu memukul anak? Karena saya mengasihi. Betul enggak? Apalagi pakai ayat Alkitab. Amsal. Siapa yang tidak menggunakan rotan, siapa yang menggunakan rotan, dia menyelamatkan hidup anak. Hajarlah anak selagi masih anak. Nah, itu saya dulu pakai seperti itu. Tapi coba tanya kepada anak, apakah engkau melihat kasih Bapak ketika Bapak itu memukul kamu? Enggak. Makanya saya bilang, banyak anak berkata, saya enggak percaya bahwa orang tua saya mengasihi. Tapi orang tua yang model kayak gitu, termasuk saya dulu ya, sebelum mengenal kasih karunia ya, saya menggunakan kebenaran-kebenaran untuk membela diri saya. Saya tahu, saya mengasihi. Tapi anak saya tidak tahu kalau saya mengasihi. Bukankah begitu? Ini Ari ada di sini. Ya, mungkin bisa cerita. Ketika papamu memukul kamu, loh, bagaimana perasaanmu? Marah, memberontak. Bahkan saya juga pernah jadi anak. Tangan saya masih kecil. Saya gegem gini. Ya, ketika saya disetrap, tahu disetrap? Dihukum, ditaruh di gudang. Ya, saya bilang, papi, besok kalau saya gede, tak buales. Sekarang saya nggak bisa bales. Nerimo. Saudara, meskipun maksud orang tua itu sayang, supaya tidak melakukan kesalahan, tapi ekspresinya jelas, bukan ekspresi yang sesungguhnya. Lah Pak, kalau gitu orang tua nggak boleh mukul anak. Saya bilang, kamu tidak boleh pakai tangan. Karena tangan ini untuk membelai, untuk menyayang, bukan untuk memukul. Jangan sekali-sekali pakai tangan untuk memukul. Mereka pasti bingung. Ya, makanya ada alat yang Amsal bilang, gunakanlah rotan. Oke? Boleh pakai rotan? Boleh. Di mana pukulnya? Bukan di kepala. Bukan di dada, bukan di punggung. Di pantat. Pantat itu kan memang ada dagingnya. Nah, Tuhan ciptakan itu memang untuk rotan. Tetapi Anda boleh gunakan rotan selama Anda tahu bahwa Anda betul-betul mengasihinya. Dan itu diterima oleh anak. Kegagalan para orang tua, termasuk saya, ketika memukul itu penuh dengan kemarahan dan tidak ada kasih. Masa ada orang memukul dengan kasih? Mungkin. Ketika dia sabet, nangis, langsung dipeluk, langsung ngomong, Bapak sayang sama kamu. Bisa seperti itu? Silahkan. Karena aku percaya, di situ kasih ilahi menguasaimu jauh lebih besar daripada kemarahanmu kepada anakmu. Dan hari ini saya mau mengatakan banyak jemaat, banyak orang Kristen seperti anak-anak di bawah hukum Taurat. Karena orang tuanya adalah hukum Taurat. Kalau kamu baik, tak kasih hadiah. Kalau kamu berkenan kepadaku, aku akan memberikan reward. Tetapi kalau kamu tidak berkenan, kalau kamu salah, kalau kamu melanggar, maka ini akan datang kepadamu. Wah, saudara-saudara, mengerikan. Dan kalau pola itu terjadi di dalam hubungan orang tua dengan anak, saya percaya kalimat ini bunyinya akan begini. Kita tidak mengenal
dan tidak percaya akan kasih Allah. Banyak Bapak Ibu yang seperti itu. Ketika sakit tidak sembuh-sembuh, Tuhan, kenapa Engkau gak mendengar doaku? Ketika gak punya uang, tapi tidak kunjung selesai, utangnya juga ditagih terus. Akhirnya jadi sumpek. Ya, merasa tidak ada damai sejahtera. Berdoa, Tuhan, kenapa ini terjadi? Apakah Engkau mengasihi aku? Karena seolah-olah kesukaran, kesulitan, kegagalan itu adalah pukulan yang Tuhan berikan. Banyak orang berkata, Tuhan sedang menguji imanmu. Tuhan sedang memukul engkau supaya engkau sungguh berbalik kepada Dia. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang saat ini kelihatannya kurang menyenangkan, tapi untuk maksud kebaikannya. Bapak Ibu, penjelasan-penjelasan yang keliru itu sungguh merusakkan iman kita tentang kasih Allah. Allah mengasihi kita, iya, tapi juga memberikan kecelakaan, memberikan penyakit, memberikan kesukaran, karena Ia ingin kamu mendekat kepadanya. Keliru Bapak Ibu, gambaran yang keliru seperti orang tua sedang memukul anaknya dan bikin susah anaknya sampai anaknya memberontak. Itu seperti itu. Saya bilang, Bapa di surga tidak seperti gambaran orang tua yang kebanyakan terjadi di bumi hari ini. Kalau Dia sayang anaknya, Dia tidak pernah memukul anak. Hanya sekali Dia memukul anaknya. Di kayu salib. Saudaraku, waktu Yesus naik ke atas kayu salib, kamu tahu, semalam sebelumnya hatinya betul-betul bergetar. Seperti mau mati rasanya. Belum mati sudah mau mati, seperti mau mati. Itu sebuah kengerian yang luar biasa. Tapi Dia ingat, Yesus ingat, kehendakmu Bapa, anakmu Engkau kasih. Engkau berkenan kepada anakmu. Itu yang Dia ingat. Itu yang Yesus ingat. Sehingga Yesus waktu diserahkan Dia tenang. Waktu dipukul, diludahi, ditinju, Dia tetap tenang. Ketika orang menggugat, menghujat untuk meminta jawaban, Yesus tidak menjawab dan Dia tetap tenang. Sebetulnya kalau Dia mau melarikan diri dari kenyataan, sungguh sangat bisa. Beberapa kali Yesus tidak ditangkap dan Dia hilang begitu saja. Ya, blup. Di mana Dia? Di mana Dia? Tadi Dia di sini. Kalau Yesus bisa melakukan itu sebelumnya, Dia juga bisa melakukannya. Tapi Dia tidak melakukannya. Karena Alkitab mengatakan bahwa Yesus bukan ditangkap, Yesus bukan dibunuh, Yesus itu menyerahkan diri. Yesus bisa dibunuh karena Dia telah menyerahkan diri lebih dulu. Dan Dia naik ke atas kayu salib. Dan kamu tahu di atas kayu salib itu adalah kengerian yang luar biasa. Gereja New Creation menggambarkan bagaimana Yesus di atas kayu salib. 3 jam kegelapan meliputi seluruh bumi. Dan kutuk dosa dilemparkan kepada tubuh Yesus. Kutuk sakit penyakit dilemparkan kepada Yesus. Segala kutuk kemiskinan, segala kegagalan, segala murka Allah dilemparkan kepada tubuh Yesus di atas kayu salib. Sampai habis semua. Saudara, kalimat yang dinyatakan Yesus di atas kayu salib adalah Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya apa Bapak Ibu? Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kali pertama di atas salib, Dia memanggil Bapanya bukan sebagai Bapa, tapi sebagai Allahku. Begitu jauhnya kejadian di atas kayu salib itu antara Bapa, antara surga dengan Golgota. Antara Bapa dengan Yesus yang tadinya berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan.
Hari itu Yesus merasa sendirian. Yesus merasa terpisah dari surga. Dia merasa terkutuk, hancur di atas kayu salib sampai dia berkata, Bapa, bukan Bapa, Eloi, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, ditinggalkan sendirian itu enggak menyenangkan, apalagi ditinggalkan dari orang yang mencintainya. Istri saya mencintai anak saya. Anak saya mencintai istri saya. Ya, ini hubungan antara dua anak, ibu dan anak. Ini dua-duanya susah ditinggalin Bapak Ibu. Hari Kamis, kami di Solo. Saya diberitahu Krista masuk rumah sakit. Oh oke, nggak apa-apa. Yang penting semua pasti baik-baik. Saudara, ditemani oleh kakaknya. Waktu kami datang pulang, tidak mau ditinggal sendirian, minta ditemani. Saudara, nah istri saya dipesani oleh dokter, nggak boleh capek-capek dulu selama 2 minggu untuk pemulihan. Lalu istri saya bilang, Mama nggak bisa nemani kamu sama anak saya Krista. Iya, tapi awalnya nggak apa-apa nih, tapi nggak bisa juga, nggak mau ditinggal sendirian. Kemudian akhirnya hari Jumat malam, karena Sabtu boleh pulang, tapi nunggu Sabtu ngapain kalau dokter tidak ada tindakan, dokter tidak visit, ya pulang Sabtu sama pulang Jumat sama aja dong. Kita minta pulang Jumat malam, pulang. Dan akhirnya tidur di rumah. Hari Sabtu seharian kondisi Krista nggak begitu bagus. Gasnya keluar terus. Ya, kok bisa ya produksi gas kayak seperti itu ya. Lebih parah dari saya. Kalau saya kan tertahan, nggak dikeluarin baru sakit. Ini keluar terus. Minum obat tidak menolong, tidak merasa nyaman, ya. Sore sempat kami ajak jalan-jalan ke daerah Mijen gitu ya, ke PSB Village. Malamnya nggak bisa tidur, sampai jam 12 membangunkan kami dan minta masuk ke rumah sakit lagi. Karena kalau di rumah sakit disuntik, itu obat yang diminum sama obat yang disuntik kan, kalau suntik langsung darah ya, jadi langsung memberi efek. Yang sudah nggak tahan, akhirnya ke rumah sakit Columbia. Dan istri saya harus menemani. Bisa nggak tidak ditemani? Nggak bisa. Saudara, orang-orang seperti itu, seperti kebanyakan kita juga, selalu ingin dekat dengan orang yang mengasihinya. Saya memahami, ya, nggak bisa sendiri Bapak Ibu. Saya lalu membayangkan bahwa Yesus sendirian di atas kayu salib, ditinggalkan murid-muridnya. Kemana? Nggak tahu. Dan lebih-lebih lagi, ditinggalkan Bapaknya yang di surga. Karena waktu Bapak melihat Yesus, dosa, kutuk, semua kegelapan, semua hal-hal yang dijatuhkan kepada tubuh Yesus, Bapa memalingkan muka dari Yesus. Dan pada waktu dia memalingkan muka dari Yesus itulah, dia menyambut kita, jemaatnya yang dikasihinya. Dan menyebut, yang dikasihinya, datanglah kepadaku. Luar biasa. Dulu Bapa memalingkan dari kita karena dosa. Hari Yesus disalib, Bapa memalingkan
wajahnya dari Yesus, anak yang dikasihinya, supaya dia bisa menyambut kita yang dikasihinya. Yesus yang berdosa karena kita menerima ganjaran dan hukuman, supaya kita tidak dihukum dan diganjar oleh karena dosa kita. Sebaliknya disambut dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu, apakah engkau merasa bahwa ini sesuatu yang wow? Ini betul-betul luar biasa, Bapak Ibu. Dan kisah seperti ini tidak ada lagi. Sebelumnya, sekarang dan yang akan datang. Engkau dikasihi Bapa. Karena dia mau menyerahkan yang dikasihinya untuk menerima dosa kita, kutuk kita, dihancurkan karena sakit penyakit kita, dihabiskan sampai darah yang penghabisan untuk kita, supaya kita diterimanya di dalam pelukan Bapa. Ya, tepuk tangan, ayo saudara-saudara, nikmati kasih Bapa. Itu sebabnya Yohanes berkata, kita telah mengenal, kita telah percaya. Sebab Bapa tidak pernah memberikan sakit penyakit atau pukulan ketika engkau salah, ketika engkau gagal. Dia penuh kasih karunia. Satu kali dia memukul anaknya sendiri, Yesus Kristus di atas kayu salib. Setelah itu dia tidak mau memukul lagi. Sebab Bapa mengasihi engkau, Bapa mengasihi saya. Dan gambaran kasih yang semacam inilah yang hari ini kita miliki. Dan ketika engkau memilikinya, saya berkata kepada orang tua, engkau bisa mendidik dan mengasihi anakmu tanpa pukulan, tanpa hukuman, tanpa kekerasan. Survei membuktikan anak yang didik di dalam kekerasan jauh lebih beringas dibandingkan anak-anak yang dididik dalam kelemah lembutan dan kasih. Saya melihat banyak keluarga yang kalau saya tanya, kamu pernah pukul anakmu? Enggak pernah. Marah sama anakmu? Enggak pernah. Cuma tak liatin gitu aja. Kadang-kadang mereka sudah merasa sendiri. Dan saya melihat anak-anaknya hidup dalam kelakuan yang sangat baik. Hari ini saya berkata, bagaimana kesaksian jemaat bisa melihat ekspresi kasih yang sesungguhnya. Saya berkata, jika engkau menerima kasih karunia Allah, menerima kasih Yesus yang seperti itu. Nggak bingung ya Bapak Ibu ya? Nggak usah bingung Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, Allah adalah kasih. Nah ini saya mau expose ya. Tidak ada statement dimanapun juga yang mengatakan Allah adalah kasih, kecuali hanya di dalam Injil kasih karunia. Saya balik sekarang. Kasih adalah Allah. Bisa diterima? Coba kita lihat. Allah adalah kasih. Ya. Barang siapa tetap berada di dalam kasih. Perhatikan. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Kenapa kalimatnya tidak begini? Barang siapa tetap tinggal di dalam Allah, ia tetap di dalam kasih. Tetapi siapa yang tetap berada di dalam kasih, tetap berada di dalam Allah. Pembalikan seperti ini sama dengan sebuah statement bahwa kasih adalah Allah. Saya berdoa engkau dikaruniai untuk mendengar dan menerima dan percaya akan kasih Allah. Tadi sudah statement di awal, kamu telah mengenal dan menerima kasih Allah, betul kan? Kamu telah, ya. Jadi artinya sudah ada nih, ya. Jadi kamu tinggal di dalam kasih sama dengan tinggal di dalam Allah, ya. Itu statement di bawahnya.
Saya tinggal dalam Allah, Allah tinggal dalam saya. Sebetulnya, oh bukan. Saya tinggal dalam kasih, itu artinya saya tinggal di dalam Allah. Baru ini, saya tinggal dalam Allah, lalu Allah tinggal di dalam saya. Ya, jadi kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, kasih yang murni, kasih yang memberi, itu bukan ekspresi dari seseorang atau dari Tuhan karena apa yang kita lakukan, karena siapa kita, karena bagaimana kita. Kasih adalah kasih. Dan kasih itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Jadi kalau saya mengenal kasih karunia, saya mengenal kasih, saya mengenal Allah. Karena tidak ada Allah yang tanpa kasih. Dan tidak ada kasih kalau itu bukan ekspresi daripada Allah. Jadi saya bisa membolak-balikkan ini dan kebenarannya tetap sama. Saudara-saudara, ya. Jadi jika kita telah menerima kasih Allah, percayalah bahwa kita tinggal di dalam Dia. Ya. Dia di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dia di situ adalah saudara dan saya. Ya. Saya tinggal di dalam Allah sama juga dengan Allah tinggal di dalam saya. Oke. Janji Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama janji Tuhan, yaitu Maleakhi 3 ayat yang ke-17. Ini janji Tuhan di akhir penutupan dari kitab Perjanjian Lama. Setelah ini Tuhan tidak berbicara lagi kepada Israel selama 300 tahun. Itu hal yang sangat luar biasa panjang. Ya, tapi di akhir penutupan Maleakhi ini ayat yang sungguh-sungguh luar biasa. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Komitmen Tuhan kepada Israel tidak bisa dibatalkan oleh karena kelakuan tegar tengkuk, pemberontakan, ketidaktaatan, dan segala kelemahan, kejelekan, pemberontakan dari Israel. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita semua tahu bahwa ini adalah bukti bahwa kegagalan kita dan kasih Allah yang telah dinyatakan. Dan Tuhan berjanji atas nama dirinya sendiri. Karena tidak ada janji yang bisa diikrarkan lebih tinggi daripada Allah. Karena Allah adalah yang tertinggi, maka dia berkata, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Ya, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya. Sudah Bapak Ibu, setelah itu kitab Maleakhi selesai. Ya, dan Tuhan tidak berbicara lagi sampai ayat ini dibuktikan lewat kelahiran Yesus Kristus, pelayanan Yesus Kristus, dan kemudian kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Baru kita tahu, ini toh bukti daripada kasih Tuhan. Ya kan? Sebab di dalam kitab Roma, pasal yang kelima, pasal 5, dinyatakan bahwa inilah kasih Allah, bahwa Ia telah menyerahkan anaknya. Ya, sebagai bukti daripada kasih Allah. Ketika kita masih menjadi seteru. Bayangkan Bapak Ibu, pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih jauh, waktu kita masih jelek, pada waktu kita sudah tidak tidak layak lah. Tapi Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita dengan menyerahkan anaknya yang tunggal. Bukankah itu luar biasa? Nah, di dalam Perjanjian Lama ada satu kisah yang luar biasa yang saya sampaikan, yaitu di 2 Samuel pasal 9 ayat 5 sampai yang ke-11. Langsung aja ya. 2 Samuel 9 ayat yang ke-5. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dan dari Lodebar. Ceritanya begini. Daud sudah jadi raja.
Dan dia menempatkan posisi-posisi orang-orang di pemerintahannya. Sampai setelah dia menata semua, ya, dia kemudian bertanya, adakah lagi yang belum aku perhatikan? Dan dia ingat tentang Yonatan. Yonatan itu adalah sahabatnya yang sepakat menaruh janji, dan Yonatan sendiri menganggap Daud ini sebagai bagian daripada hidupnya, sehingga Yonatan berkata, kamu aja yang menjadi orang yang pertama di Israel, aku yang kedua aja. Saudara, dan kemudian Yonatan mangkat, ya, dia mati, dan kemudian adakah yang masih tersisa? Lalu ayat yang ke-6, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul menghadap, betul ya, tadi ayat 5, ayat 6, dan Mephiboset ini dinyatakan masih ada dan di anak Yonatan, dia timpang, dia cacat karena pada waktu anak-anak dia jatuh, ya, karena tidak diawasi dengan baik dan kemudian timpang, ya. Mephiboset masuk menghadap Daud dan sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba tuanku. Jadi anak Yonatan itu artinya cucunya Saul. Saul pernah mau membunuh Daud, tetapi Daud mengambil komitmen untuk tetap mengasihi, ya, mengasihi Jonathan, mengasihi juga anaknya. Nah, kemudian ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Saya kasih tanda kuning, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Ini adalah Daud kepada Mephiboset. Ya, langsung loncat ke dalam ayat yang ke-11, ya. Yang lain bisa dibaca sendiri. 2 Samuel 9 ayat yang ke-11. Berkatalah Siba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya. Dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang apa, saudaraku? Anak raja. Dia bukan anak Daud, tapi diangkat menjadi anak, dan selama dia hidup makannya bersama dengan Raja Daud. Sebab apa? Daud punya komitmen untuk mengasihi Mephiboset. Saudara-saudara, tapi satu ayat yang saya siapkan tidak ditulis di sini. Dan saya ingin, tapi bisa enggak ya ditampilkan, tapi di luar ini. Kalau enggak bisa enggak apa-apa, saya akan membacanya untuk kita sekalian, yaitu 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-3. Nah, inilah kunci ayat untuk kita sekalian. Bagaimana kita bisa mengekspresikan kasih seperti Bapa telah mengasihi kita. Bapa mengasihi kita dengan memberikan anaknya. Hari ini kita memiliki perintah baru. Kasihlah seorang kepada yang lain. Kasihlah sesama manusia seperti kamu atau seperti Kristus telah mengasihi kamu. Ya. 2 Samuel 9 ayat yang ke-3. Enggak bisa ya? Oke, saya akan baca. Kalian mengikuti dengan mengulangnya, ya. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Nah, kalimat ini silakan ulang. Aku hendak menunjukkan kepadanya, silakan, 1, 2, 3. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Kasih yang dari Allah. Oke, komitmennya Daud untuk mengasihi Mephiboset ternyata bukan berdasarkan kekuatannya sendiri, tetapi berdasarkan kasih yang dari Allah. Sekali lagi saya membaca untuk kita. Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu ayat yang ke-5 tadi sudah kita baca, ayat yang ke-7 maaf, jangan takut, ya Mephiboset, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, kasih yang berasal dari Allah.
Selama jemaat telah menerima kasih Allah, saya tidak akan pernah khawatir bahwa engkau tidak bisa mengekspresikan kasih itu kepada anak-anakmu, kepada keluargamu, bahkan kepada orang tuamu jika engkau sekarang berhadapan dengan orang tua yang nampaknya tidak mengasihi engkau. Karena sikapnya, perkataannya, dan apa yang dia lakukan kepadamu mungkin menyakitkan hatimu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terimalah kasih Allah. Karena itu yang paling penting di dalam hidup saya, hidup kita semua. Amin. Kasih itu telah ditunjukkannya untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. Ada ayat yang terakhir kita akan baca sama-sama dalam Galatia 3 ayat yang ke-26. Galatia 3 ayat yang ke-26. Bawahnya ada di sini, Galatia 3 ayat 26. Kita semua adalah anak-anak Allah dan kita semua telah menerima kasih Allah. Slide-nya? Iya, kembali ke slide. Ya, kita mau baca ayat 2 ayat yang terakhir. Galatia 3 ayat 26. Terus turun ke bawah. Di bawahnya lagi. Sudah? Galatia 3 ayat 26. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Kristus Kristus. Galatia 4 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah juga ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Kamu adalah anak karena Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak yang dikasihi Bapa dan Bapa berkenan kepadanya. Hari ini engkau, kita semua adalah anak-anak yang berkenan kepada Bapa.